Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan masih Allah izinkan bersama kita. Kita berharap mudah-mudahan di samping nikmat itu Allah tambahkan kepada kita nikmat agar kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan. Sabtu lalu kita sudah memulai kembali ya untuk memurojaah pelajaran kita beberapa bulan yang lalu. Minggu lalu kita sudah mendetailkan yang 3 huruf, ya, yang 3 huruf, ya, mujarrad, fi'il sulasi mujarrad namanya, fi'il sulasi mujarrad, kata kerja dasarnya 3 huruf atau aslinya 3 huruf. Kalau di detail kemarin itu ternyata terbagi menjadi 6 ya, 6 kan? Nah, yang berbeda sendiri itu yang barisnya fa'ala, yaf'ilu dan fa'ila, yaf'ilu. Jadi dari 6 itu kalau kita inventarisir lagi, yang agak beda sedikit cuma 2 itu. Ya. Yang fa'ala, yaf'alu, fa'ala, yaf'ulu, fa'ala, yaf'ilu, yang yaf'ilunya. Atau yang terakhir fa'ila, yaf'ilu. Ya, baik. Hari ini kita coba telusuri satu persatu dari yang 6 itu sampai nanti ketika kita pindah kepada mazid biharfin, tambahan 1 huruf, 4 huruf, yang 3 ini sudah betul-betul ngelotok. Nah, ini ceritanya sudah ngelotok ya, bukan mantap lagi, ya. Ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kemarin fa'ala yaf'ulu ya. Pertama fa'ala yaf'ulu. Berarti ini mewakili yang 4. Kan kemarin ada 6. 6, ada 1 fa'ilah, ada 1 fa'ala yaf'ilu. Jadi bedakan 2 itu. Fa'ala yaf'ilu dan yang terakhir fa'ila yaf'ilu. Fa'ila ada 2 kan kemarin? Ada yaf'alu, ada yaf'ilu. Nah, yang yaf'ilunya digarisbawahi. Itu nanti dia beda sendiri satu ini. Sama dengan fa'ala yaf'ilu. Ya. Jadi dari 6 itu kita inventarisir, ini 2 nih yang beda, berarti 4 sama polanya. Nah, kita bahas dulu yang 4 sama ini. Nah, contoh misalnya dalam isim makannya, isim zamannya, ya, maf'alun jadi dia sendiri maf'ilun. Kemarin contohnya lagi masdarnya yang fa'ilah, kan itu kan? Nah, gitu. Iya kan di masdarnya atau di masdarnya. Kenapa saya sebut begitu? Supaya kita gampang menginiannya. Yang 4 relatif, kalau dapat 1 berarti sudah dapat 4, begitu loh kesimpulannya. Yang 6 ini cuma sedikit bedanya, cuma sedikit. Tapi tetap kita harus bedakan supaya lebih teliti. Saya ambil contoh fa'ala yaf'ulu. Saya tidak ambil contoh itu, tapi saya langsung menganggap begini.
Abada ya budu. Abada ya budu. Ini berarti wazannya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Kalau masdarnya apa nih? Abdan. Atau abdun, boleh, abdan. Isim fa'ilnya? Abidun. Abidun. Isim maf'ulnya? Ma'budun. Oke, sampai di sini dulu. Enggak bosan-bosan nyatet. Belajarnya Pak nyatet. Tapi ada lagi yang ngomong kan nyatet itu pahala Pak Ustaz. Iya itu. Oke. Sekarang kita buat judulnya. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Ini fi'il mudhari. Ya, MD saya buat mudhari. Ini masdar. Masdar. Ini isim fa'il. Isim maf'ul. Sampai di sini dulu kita ini. Iya. Saya tidak pakai pola lagi di sini, tapi kita sudah langsung aplikasi. Langsung. Misalnya kita menemukan kata abada. Abada artinya dia telah menyembah satu orang. Kalau bentuk sedangnya menjadi ya'budu. Ya'budu, dia sedang atau dia akan menyembah. Nah, dari sini ke sini kita lihat di kamus. Kan itu kemarin? Ya. Karena dari madhi ke mudhari itu tidak ada rumus, itu harus lihat lihat kamus. Untuk yang sulasi mujarrad, untuk yang kata dasar 3 huruf. Ketiga, masdarnya. Masdarnya itu artinya verb ing-nya, kata bendanya. Abada menyembah, telah menyembah. Ya'budu, dia sedang menyembah. Abdan artinya apa? Sembahan. Sembahan. Itu. Selesai 3. Sekarang kita buat yang menyembah. Yang menyembah. Yang itu berarti isim fa'il. Jadi abada menyembah, abidun orang yang menyembah. Kemudian yang disembah, ma'budun. Ma'budun yang disembah. Kayaknya nggak puas di atas kursi, susah nulis, akhirnya dan turun. Kemajuan. Nah, yang ingin kita bentuk sekarang ini, ini polanya tetap. Walaupun nanti misalnya saya tidak buat namanya, di sini kita sudah tersusun. Madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Ya, itu sudah tersusun seperti itu. Sehingga ketika kita mau mengubah satu kata langsung dengan mengikuti pola-polanya.
Ini berapa? Berarti berapa ini? 6 ya? 5 ya? 5. Oke. Belum. Kita sampai di sini dulu. Sepotong-potong dulu, tapi saya berharap mudah-mudahan dikuasai dulu. Ya. Apalagi contoh yang ibu ingat dari Quran, bapak ingat dari Quran, yang madinya aa, mudhari'nya seperti ini. Kan berarti kan ini nih patokan kita. Kalau ini gampang nih. Nah ini uu-nya ini nih yang jadi patokan. Jadi kalau nanti di sedangnya baris ininya sama, maka dia masuk di sini semua nih. Syakaro boleh. Syakaro. Syakaro berarti sedangnya yash. Nah. Kalau di sini berarti nah dia bukan fathah tapi syu. Makanya ini saya sebutkan ini kita mencoba-coba untuk mengikuti polanya saja karena pada dasarnya yang namanya masdar itu tidak ada pola. Maka dari sini ke sini ke sini, ini kalau untuk yang 3 huruf kudu lihat kamus. Itu ya. Tapi orang secara umum membuat polanya tadi fa'lan. Kalau diartikan fa'lan berarti syakron. Syakron. Dia bukan syakron tapi syukron. Gitu. Beda dikit lah A dengan U. Ya gitu. Nah, jadi untuk memastikan masdarnya seperti apa, ya, bagi kita ada 2. Pertama, kembali ke kamus. Kedua, kembali kepada yang sering kita temukan dalam Al-Quran. Pak Ustaz, masdar yang Pak Ustaz ajarin yang syukur, berarti kan domah yang pertama kan, syukur kan? Adanya di pola 6 Pak Ustaz. Sakuro. Ini di pola 6 tuh, Sakuro, iya. Iya. Jadi masdarnya ada di syukur, domah pertama. Iya. Jadi kesimpulannya begini. Ini yang namanya isim masdar, yang namanya masdar itu untuk yang 3 huruf itu tidak ada yang baku. Jadi ini membuat ancang-ancangnya begini, kurang lebih begini. Jadi ada nanti yang fathah mati an, ada yang dhammah. Ya? Gitu. Contohnya kita lagi alima. Ya'lamu. Masdarnya apa? Ilmun, bukan almun, bukan ulmun. Kok jadinya ilmun? Satu pola 4, yang kedua itulah apa namanya ketentuan dari sononya. Jadi memastikan masdar kembali ke kamus. Oke. Pak Ustaz sebentar, berarti yang pola 6 kemarin yang fa'ula kan masdarnya jadinya fu'lan. Iya. Fu'lan kan? Iya. Sudah baku kan Pak Ustaz, nggak ada. Enggak, dia bisa juga menjadi fa'lan nanti. Jadi dari pola-pola ini ada yang kita tadi. Jadi kalau kesimpulannya 3 ini mutlak harus kembali ke kamus untuk memastikan. Nah, sebelum sampai ke kamus kita boleh dong meraba-raba gitu lah istilahnya. Nah, gitu, meraba-raba. Apakah dia pola fa'lan, apakah pola fu'lan, apakah pola fi'lan. Gitu. Gitu. Syakara yashkuru syukron. Setelah fathah tain itu selalu ada alifnya, Pak? Iya. Selalu ya? Harus. Harus. Kecuali kalau dhammatain. Oh, dhammatain. Dhammatain enggak. Tapi kalau fathatain pasti ada alif. Karena kalau tanpa alif dia dibaca 1. Iya, kalau dia tanpa alif misalnya ini bacanya bukan syukron tapi syukro. Itu ya? Itu. Jadi karena alif ini dia menjadi baca syukron. Syakara yashkuru. Isim fa'ilnya? Apa?
Syakirun. Tadi syakaru artinya apa? Telah bersyukur. Dia telah bersyukur. Kalau ini yashkuru, dia sedang bersyukur. Syukron, syukur. Syukuran, boleh. Nanti syukuran ada lagi, bukan dari kata ini. Betul. Kemudian syakirun jadinya artinya yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Yang bersyukur. Kalau isi maf'ulnya masykurun. Apa arti masykurun? Yang disyukuri. Dia bisa orang, bisa bukan orang. Maka kata kuncinya yang me sama yang di itu aja. Terima kasih. Iya, syukur. Ya. Bisa terima kasih, bisa artinya syukur. Pola ke samping 5-nya sudah hafal belum? Madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Ke sampingnya. Udah hafal? Ya, madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Sekarang saya hapus. Kita ambil lagi contoh di sini. Nasoro. Nasoro nggak panjang. Dia telah menolong. Dia telah menolong. Kalau sedangnya yang suruh. Dia sedang menolong atau dia akan menolong. Masdarnya nasron atau nasrun. Pak Ustaz, patah ain ada alif di depannya itu kan mat iwat bukan bacanya da. Da. Ini? Iya, kalau dibaca lanjung iya da. Kalau berarti dan. Dan. Kalau di waktu dan. Iya. Nasoro dia telah menolong. Yansuru dia sedang menolong. Nasrun artinya pertolongan, pertolongan. Yang menolong nasirun. Yang ditolong mansur. Kan saya sebut dulu rumusnya, nasir menolong mansur. Nasir menolong mansur. Nasir yang menolong, mansur yang ditolong. Yang me artinya isim fa'il, yang di berarti isim maf'ul. Nusron itu sama. Ya? Nusron itu sama. Sama. Nusron, nasron. Artinya pertolongan kata bendanya. Sekarang sebelum kita lanjut dengan fi'il amr dan madhi, saya minta kata-kata yang kita tahu dari Quran. Kata-kata yang kita tahu dari Quran yang dengan pola ini. Apa? Di surat apa, kata apa? Coba kita aplikasikan. Ini kan berarti kan aplikasi nih. Apa?
Kadzabat. Kadzabat. Kadzaba yakzibu. Bukan yakzubu. Yang uu dulu. Apa Pak? Doroba. Doroba yadribu. Khalaqah. Sedangnya apa? Ya, yakhluqu. Khalaqah yakhluqu. Dapat. Berarti masdarnya apa? Khalqun. Khalqun atau khalqan. Isim fa'ilnya? Khaliqun. Isim maf'ul? Makhluqun. Khaliq pencipta, makhluk yang diciptakan. Khalaqa. Oke. Ada lagi? Apa? Amila. Amala. Itu ya'malu. Mudhari'nya ya'malu. Zakaro. Ya, zakaro. Apa arti zakaro? Mengingat. Berarti sedangnya yazkuru. Masdarnya nah, dia bukan zakron, bukan zukron, tapi zikrun. Zikir kan? Nah, itu saya sebut tadi. Ya. Zakaro yazkuru, di sininya zikrun. Zikrun. Berarti isim fa'ilnya zakirun. Isim maf'ulnya mazkurun. Oke, yang 5 ini sudah lancar? Nah, kalau masdar tadi jangan dipusingin ya. Masdar tadi yang dipusingin. Itu kita kembali memastikan benarnya apa, itu kembali ke kamus. Iya, kan saya sebut 3. Madi, mudhoreknya, masdarnya itu mutlak harus kembali ke kamus. Untuk yang 3 huruf nggak bisa, dia nggak ada rumus itu menjelaskan ini. Kan ada pertanyaan, Pak Ustadz, ini mengapa nasoro menjadi yansuru, mengapa nggak yansoru? Ya nggak bisa jawab saya. Orang ada ketentuan yansono. Berarti yang pola paket itu isim fa'il sama isim maf'ul. Ya, yang tidak berubah itu ya isim fa'il, isim maf'ul, itu nggak ada kemungkinan lain. Termasuk nanti amar itu tidak berubah. Yang 3 itu doang tuh. Tapi dari semua tadi ini, dari ini tadi kan bisa abdan, bisa dhammah, ya kan, syukron kan dhammah, bisa kasroh, ilmun. Nah, dari 3 itu apa yang pasti yang kita lihat? Ya, hurufnya keduanya mati itu aja. Huruf keduanya mati, huruf akhirnya un. Kalau ini tidak menjadi penting. Apakah dia fathatain atau ini nggak jadi penting karena ini tanda sebagai kata benda. Dia nanti un bisa menjadi an kalau ditambah dengan inna. Iya. Yang mati tadi sebelum akhir gitu, Pak. Ya. Sebelum akhir. Huruf tengahnya aja, huruf tengahnya aja. Kan ini kan yang mazid ya, yang 3 huruf, mujarrad, sulasi mujarrad 3 huruf. Dari yang semua tadi ada fa'lan, ada fu'lan, ada fi'lun. Kan gitu? Nah, berarti 3 ini yang pasti adalah huruf tengahnya dimatikan. Ya, itu untuk yang AIA. Ya. Untuk yang AIA di depannya. Oke, kita hapus.
Tadi ini madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Posisinya udah tergambar. Jadi nanti kalaupun saya nggak tulis judulnya, itulah ngikutin itu. Jadi sudah terformat dengan itu. Sekarang dari kata apa? Isim apa? Isim apa? Maf'ul. Isim maf'ul. Iya kan? Dari kata dasar dal kho lam. Dakhala. Berarti kalau isim fa'ilnya dakhilun. Dakhala artinya masuk. Berarti kalau dakhilun orang yang masuk. Madkhul yang dimasukkan. Dakhil yang masuk, madkhul yang dimasukkan. Masdarnya dakhlun. Ini katibun. Isim apa? Isim fa'il. Dari kata apa? Kataba artinya apa? Mencatat, menulis. Berarti katibun orang yang menulis atau penulis. Kalau yang ditulis maktubun. Wow. Udah. Sebenarnya iya, sebenarnya saya kalau hanya sebatas ini saya senang banget gitu. Artinya gampang banget mau ini. Cuman ada satu yang saya belum bisa jawab. Membuat nempel ingatan yang hari ini bagus ke besok itu. Gitu. Dan yang lebih penting Pak, itu menengarai atau mengidentifikasi. Wah ini Jebail. Nah, itu yang paling penting karena kan kita tidak disuruh membuat begini, Pak. Betul. Kan kita mengembalikan ke arah kita kan apa? Supaya nanti ketika kita membaca Quran kita tahu ini apa, ini kata bendakah, kata kerjakah, ini kata benda apa, gitu. Nah kalau sudah itu terjawab baru bisa menerjemahkan. Jadi kalaupun kita punya kamus, ya ngapain belajar bahasa Arab, tinggal buka kamus. Coba aja buka kamus. Ini nggak ada di kamus ini. Jangan salahin kamus nggak lengkap. Gitu. Iya kan? Ini tadi katibun nggak ada. Yang ada yang 3 tadi cuman madi, mudhari, masdar. Itu ada di kamus. Kalau hanya sebatas itu oke lah. Tapi untuk mengembangkan nanti dalam bentuk amar nggak ada di kamus. Jadi kesimpulannya tidak mungkin bisa menerjemahkan kalau kita belum tahu dia polanya apa. Wazannya dulu. Iya. Contoh kemarin dia dalam surah Al-Ikhlas, surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ma ta'budun. Wala ana'a bidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Ini apa? Ini menyelesaikan fi'il mudhari. Fi'il mudhari, isim fa'il,
Fi'il madhi. Betul? Madhi. Isim fa'il. Fi'il mudhari'. Kan subjeknya di sini cuma berganti-ganti. Kalian, saya. Kalian, saya. Oke, ya kita terjemahkan. La a'bud. A'budu mudhari' kan? Apa artinya a'budu? Siapa yang menyembah? Aku. Aku tidak sedang dan tidak akan. Kan itu mana bahasanya? Kan ini mudhari', sedang dan yang akan. Aku tidak sedang dan tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang ta'budun kalian sedang dan kalian akan sembah. Jadi jelas itu bukan yang sekarang tapi nanti. Ta'budun. Mengapa ta'budun? Karena di sini kalian. Wala ana, dan tidak saya abidun. Apa artinya? Penyembah. Penyembah atau orang yang menyembah. Wala ana, dan tidak saya abidun, penyembah ma, apa-apa yang abadtum, telah kalian sembah. Ini bentuknya past tense. Ya kan? Apa yang selama ini kalian itu. Wala antum. Nah, karena di sini ana, maka isim fa'ilnya tunggal. Lo perhatikan? Karena di sini ana kan satu orang. Maka isim fa'ilnya tunggal. Karena di sini jamak, maka bentuknya jamak. Tadi kan kita baru belajar satu. Wala antum, dan tidak kalian abiduna, orang-orang yang menyembah atau penyembah ma'abud, apa yang saya sembah. Jadi al-kafirun saja sudah menyelesaikan isim fa'il, fi'il madhi, fi'il mudhari' berkaitan dengan kata abada. Apa yang saya sedang sembah ya Pak? Iya, apa yang saya sedang dan saya akan sembah. Kapanpun. Iya. Atau apa yang selamanya saya karena sedang dan yang akan datang itu berarti selamanya. Fahim situ? Ma itu huruf jar apa? Ya mana? Ma-nya itu ma. Ma bukan nafi. Nafi ya. Ma nafi. Ma nafi. Ya, ma berarti tidak. Memahami ma kadang-kadang apa yang tidak. Ada banyak. Ada ma berarti apa yang, ada ma berarti apa. Ada ma berarti apa yang, ada ma berarti apa, ada ma berarti tidak, ada ma berarti alangkah. Oke. Nah, yang begini sengaja saya belakangkan dulu penjelasannya. Pokoknya ini aja dulu. Pokoknya sekarang kalau ketemu ma dicoba-cobain aja. Cocok-cocokin aja. Contohnya, ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Itu mana namanya ma-nya mali ta'jub. Alangkah mulianya golongan kanan. Ma ashabul maimanah, alangkah mulianya, namanya mali ta'jub. Ma untuk menampakkan kekaguman. Kekaguman. Jadi mahaza, apa artinya ma-nya? Apa? Mimma, dari apa-apa yang. Udah dua udah. Ya kan? Ma di sini tidak. Udah tiga. Ma ashabul maimanah 4. Jadi minimal ada 4 itu arti ma. Dan biasanya kalau yang ini nih saya umpetin dulu nih, saya jangan buka dulu. Nanti kalau ini dibuka di awal, waduh banyak banget Ustaz. Nah, kesan itu yang saya takuti jangan sampai muncul.
Iya kan? Sekarang kita masuk ke sini dulu. Fi'il madinya 14 sudah bisa semua? Domir. Iya, perubahan dengan domirnya. Kan dia menyembah satu orang, dia dua orang, mereka sudah? Ya, dicoba. Ini kan baru 5 ke samping nih. Ya. Belum yang ke bawahnya. Ke bawahnya, yuk kita hitung-hitungan. Ke bawahnya madi 14. Mudhari 14. Masdar 3. Masdar 3. Isim fa'il 6. Isim maf'ul 6. Berapa sampai di situ jumlahnya itu? Belum, sampai situ dulu. Yang 5 aja dulu. 28 tambah 3 31 tambah 12 kan gitu. 31 tambah 12 jadi 44. 43. 43 baru 5 itu. Belum perintah 6. Larangan 6. Isim zaman, isim makan. Iya, bisa 100 malah. Itu baru satu kata. Nah, saya ingin perlihatkan bagaimana cara berpikir yang benarnya. Orang terbagi dua. Waduh, oke tenan gitu. Kalau sudah begini berpikirnya, itu biasanya shadaqallahul azim. Ya, kalau begini cara berpikirnya biasanya shadaqallahul azim. Tapi ada hal lain yang orang tidak lihat. Waduh, keren juga. Berarti kita cukup ngapalin rumusnya. Satu kata bisa kita ngubah sampai 100 loh kalau rumusnya hafal. Berarti kalau 10 kata, wow, kaya dong bahasa kita. Keren nggak? Itu dia kata kuncinya. Ya. Jadi tergantung dari sudut memandangnya. Waduh, wake tenan. Nah, itu shadaqallahul azim itu biasanya. Tapi kalau kita melihat tadi betapa kayanya kosakata kita hanya dengan satu rumus, hanya dengan satu pola. Yuk kita inikan dulu. Kita selesaikan dulu yang 5 ini. Ke bawah ya. Sekarang ke bawah dulu. Yang 14. Saya ambil tadi kataba deh. Yang mudah ya. Ini boleh, ini mau yang mana saja dari yang 6 itu boleh. Kan ini soal membuat madinya ya, soal membuat madinya. Nanti mau kita buat misalnya sami'a juga boleh. Gitu. Kan ini membuat madinya. Dia satu orang laki-laki telah menulis kataba. Dia 2 orang kataba tambah alif. Saya buat gitu saja ya. Gitu. Dia 2 orang laki-laki telah menulis kataba. Mereka telah menulis. Ini huruf akhirnya ba, dhamma, waw, alif. Katabu. Mereka laki-laki telah menulis. Sekarang masuk ke dia perempuan. Dia perempuan katabat. Katabat. Berarti cuma ditambah ini. Ya. Dia 2 orang katabata. Untuk mereka perempuan pateni huruf akhir. Pateni huruf akhir tambah dengan. Saya ingin rumuskan dulu. Sebenarnya fi'il madhi itu yang agak memerlukan keseriusan cuma 5 6 ini. 5 bukan 6, 5 ini. Kecuali ini. Ini nanti ada rumus sendiri. Ini ditambah alif. Ini huruf akhirnya didomahkan, tambah waw alif.
Ini dimasukin huruf ta, ini ditambahin saja huruf ta. Sementara dari sini, dari hunna, dari mereka perempuan sampai terakhir nanti syaratnya pateni huruf akhirnya dulu. Matiin aja dulu huruf akhirnya. Ini bukan lagi soal 3 kata, 3 huruf, dasar 3 huruf, 4 huruf, sampai kepada yang 6 huruf pun rumusnya sama. Pateni, ya, gitu. Sekarang kita ambil contoh yang paling panjang. Istaghfaro. Istaghfaro. Dia telah memohon ampun. Istaghfaro. Dia satu orang laki-laki telah memohon ampun. Kalau dua, istaghfaro mereka. Istaghfaru dia. Istaghfarot dia 2 orang perempuan. Istaghfarota, tinggal tambahin ini, nggak usah diubah-ubah, tinggal ditambahin ta aja 2 huruf ini. Istaghfarota. Nah, untuk mereka perempuan sampai ke saya dan kami nanti di bawah, matikan huruf akhir. Jadi kalau demikian ini membuatnya tinggal kita ini mati di sini tambah dengan ta, mati tambah dengan tuma, mati tambah dengan tum. Ini mati ti, mati tuma, mati tunna. Orang pertamanya mati tu, mati. Wah, gampang banget. Istaghfaro, apa tadi? Dia telah memohon, dia telah memohon ampun. Kalau engkau telah memohon ampun, istaghfarta. Engkau 2 orang, istaghfartuma, tuma. Kalian istaghfartum. Engkau perempuan, istaghfarti. 2 orang, istaghfartuma. Kalian istaghfartunna. Aku mohon ampun. Hah? Aku istaghfartu. Istaghfartu. Kami istaghfarna. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita lihat Al-Baqarah. Razaqna. Kata dasarnya apa berarti? Rozako, rozako, keluarkan, rozako. Cari mudhoreknya, yarzuku, yarzuku. Masdarnya rizkun. Oke. Kalau istirahat itu apa maksudnya, Pak? Ini kan istirahat. Kalau istirahat. Iya, istirahah, yastarihu, istirahat. Dari sana asal katanya roha. Roha. Roha artinya istirahat. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan bagi kami hidup untuk menambah kebaikan. Waj'alil mauta, dan jadikan bagi kami kematian roha, istirahat. Min kulli syarrin, dari segala keburukan. Roha, istirahat. Tapi kalau istimewa bukan ya, Pak? Kan Bukan. Bukan. Enggak, bukan, itu bukan bahasa Arab itu. Bahasa Jogja. Berarti rozakona itu artinya kami telah memberi rezeki. Rozakna, kami telah memberi rizki. Kita bawa ke tadi 14. Kan saya gitu saya maksud. Kalau kita rumusnya sudah dapat, polanya sudah dapat, ya wes, pokoknya
ngerepek aja dulu. Ini pola di sini Quran yang kita tulis, lihat 4 kali 5 kali insya Allah tutup catatan. Udah gak butuh catatan lagi, udah disimpan di sini kok. Gitu. Nah cuman di sini kebanyakan istiqomah. Dari dulu lihat catatan sampai sekarang lihat catatan istiqomah itu. Masuk istiqomah itu Pak ya? Iya, istiqomah yastaqimu, istaqim, iya. Istaqomah yastaqimu. Rozaku, rozakot, dia 2 orang perempuan. Rozakota, mereka perempuan. Rozakna, engkau telah beri rezeki. Rozakta, 2 orang. Rozaktuma, kalian. Rozaktum, engkau perempuan. Rozakti, 2 orang. Tuma, kalian. Rozaktuna, aku telah beri rezeki. Rozaktu, kami. Kelar. Kalau yang memberi rezeki jadi siapa? Yang memberi rezeki. Razikun. Kalau yang diberi rezeki? Marzukun. Razikun, rozakun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdubun. Isim apa? Isim maf'ul. Artinya apa? Ghadaba itu marah. Marah. Yang dimarahi. Yang marah siapa kalau yang marah? Enggak, dari kata ini diubah jadi yang marah jadi apa? Ghadibun. Ghadibun. Yang dimarahi maghdub. Oh, Al-Fatihah saja udah dapat itu. Ada isim maf'ul. Oke, Yasin. Yuk kita baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Terus tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum kita ghafilun. Isim apa? Isim fa'il. Jamak kan? Isim jamak. Jamaknya mana? Waw nun. Berarti kalau satunya ghafilun. Kata dasarnya apa? Ghafala. Ghafala. Ghafala artinya lalai. Berarti ghafilun orang yang lalai. Ghafilun orang-orang yang lalai. Yang sebetulnya orang-orang yang lalai atau yang melalaikan? Yang lalai. Bukan yang melalaikan. Iya? Kalau yang melalaikan nanti sudah masuk yang 4 huruf. 4 huruf ya. Kan ada me'an. Ya? Nah, contohnya begini supaya kita mal. Orang yang masuk dengan orang yang memasukkan beda? Gitu. Sama tadi, lalai dengan yang melalaikan. Beda. Ya. Yang keluar dengan yang mengeluh. Jadi untuk yang 3 huruf ini sesungguhnya dia belum mendapatkan tambahan awalan mu akhiran an pada dasarnya. Walaupun nanti ada dalam menerjemahkannya seakan-akan ditambah itu.
Tapi kalau sudah nanti tambahan awalan mu akhiran an itu adanya di 4 huruf mazid biharfin, tambah 1 huruf. Ya. Jadi layani aja. Ini kita mencuri ini orang yang lalai atau yang melalaikan. Beda kan itu? Lalai dengan melalaikan beda, walaupun substansinya tidak jauh beda gitu. Tapi bahasa yang digunakan beda. Ghafilun yang lalai. Orang yang lalai kalau satu orang. Oke, berarti masuk lagi mudhari. Saya anggap madinya sudah oke semua? Oke. Tapi baiklah saya ini dulu. Saya juga enggak terima amat oke-oke aja. Iya kan? Ini kan kadang-kadang kan oke kan gitu ya. Itu kita buktiin dulu lah. Oke-okenya gitu. Ada nyangkut dikit, alhamdulillah. Ada, pasti gak ada lah. Boleh dibuka surah Al-Waqiah, buka Quran? Kita latihan dulu, mumpung masih seger yang ini. Waqiah surah 56. Udah ketemu? Oke. Idza waqa'atil waqi'ah. Yuk coba diterjemahkan dulu. Ini waqa'atil waqi'ah. Isim dan fi'il apa saja ada di situ? Iza, apa arti iza? Apabila. Waqa'a. Itu kata dasarnya waqa'a. Waqa'a artinya terjadi. Madi kan? Itu asalnya waqa'at. Kemudian al-waqi'ah isim apa? Isim fa'il. Ada tambahan ta marbutoh kan? Oke. Kan kadang-kadang asal sudah diubah dikit iniannya. Sekarang kita ambil tadi waqa'a, kata dasarnya waqa'a. Waqa'a artinya terjadi. Sekarang idza, apabila, waqa'a, ini asal katanya waqa'at. Iya. Waqa'at. Karena perempuan kan? Siapa perempuannya? Ini berarti menunjuk kepada subjek kan? Subjek. Waqi'atu. Ini kan sudah ditambah alif lam. Sudah ditambah ta marbutoh kan gitu? Itu yang kadang-kadang membuat kita enggak ngeh. Ini kan kalau dibuang alif lam, buang ta marbutohnya waqi'un. Kelihatan kan isim fa'ilnya? Waqi'un. Waqi'un berarti yang terjadi. Yang terjadi yang dimaksud di sini adalah hari yang kiamat. Ini kiamat itu dalam bahasa Arab dikelompokkan kepada perempuan. Jadi kalau diterjemahkan, apabila yang terjadi itu telah terjadi. Begitu terjemahan ininya. Terjemahan harfiahnya. Kan fa'ilnya dulu. Apabila yang terjadi itu, yang terjadi di situ maksudnya hari kiamat. Gitu. Saya tidak terjemahkan kiamat supaya kita dapat melihat waqi'ah dan waqa'a. Apabila yang terjadi itu telah berarti kan dua di sini, ada fi'il madhi, ada isim.
Fahim? Ayat kedua, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Sekarang jangan yang belum bisa jangan dipikirin. Saya dari sini aja lah. Liwaqa'atiha kadzibah. Ini kita telusuri dulu. Ini kan berarti li, ha. Keluarkan dulu li-nya, keluarkan ha-nya. Sini. Berarti apa nih? Masdar kan? Ini berarti asalnya waq'atun. Waq'atun adalah masdar dari kata waqa'ah. Jadi waqa'ah tadi terjadi, berarti waq'ah itu artinya kejadiannya. Asik kan? Padahal kita baru modal madi doang ini. Madi sama isim fa'il. Nah, cuman selama ini yang membuat kita kurang pede, yang membuat kita ini, kita kalau sudah berubah begini jadi bingung gitu. Padahal ini kan tinggal dibuang li-nya, atau ini tadi al-waqi'ah. Alif lamnya dibuang, ta marbutohnya dibuang dulu, baru kelihatan waqi'un. Baru kelihatan. Liwaq'atiha laisa tidak ada. Liwaq'atiha li atas atau terhadap, waq'atiha apa tadi terjemahannya? Kejadiannya. Tidak ada atas kejadiannya kadzibah. Kadzibah isim apa? Isim fa'il. Berarti dari kata apa ini? Kadzaba. Kadzaba artinya apa? Berdusta. Berarti kadzibah artinya yang keren udah. Ya udah. Bulan depan saya tinggal kasih sertifikat aja. Iya kan? Gitu. Saya tinggal tunjuk nih Pak Marman ngajar di mana. Asisten saya kan Pak Marman di mana, Pak Semadi ngajar di mana. Ya kan? Jadi laisa liwaq'atiha. Nah, yang saya sebutkan dulu, usahakan kalau kita sudah belajar begini, hindari dulu lihat terjemahan, kan gitu? Supaya kita bisa ngerasain, bisa ngeraba. Supaya ini bisa bekerja. Laisa tidak ada liwaq'atiha atas kejadiannya kadzibah yang mendustakan, yang berbohong. Tidak ada yang mendustakan akan Oh, kita sudah bisa menerjemahkan al-waqi'ah. Padahal baru isim fi'il madhi dengan isim masdar. Ini yang mendustakan itu apakah atau umum? Umum, Pak. Iya. Jadi kesimpulannya di ayat ini, dan memang kenyataannya semua umat, bahkan termasuk ateis sekalipun, percaya adanya hari kiamat. The end of the world. Mereka percaya ada hari kiamat. Yang mereka tidak percaya itu cuma satu, berbangkit, itu aja. Semua agama, kaum musyrikin juga percaya, Nasrani percaya, Yahudi percaya, ateis juga percaya ada hari kiamat. Yang banyak diskusinya di dalam Quran itu, aiza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utsun. Apakah kalau kami sudah mati, wa kunna turaba, dan kami sudah jadi tanah, a inna lamab'utsun, apakah kami dibangkitkan kembali? Itu yang jadi masalah. Ya, ini yang banyak mendustakan. Tapi soal kiamat, laisa liwaq'atiha kadzibah. Tidak ada yang mendustakan akan kejadian hari kiamat itu. Sampai situ paham? Berarti waqi'ah disebut kiamat dilihat dari unsur kejadiannya. Kan kiamat dalam Quran banyak.
Ada al-waqi'ah, ada al-qari'ah, ada al-haqqah, ada yaumul qiyamah, ada tammatul kubra. Semuanya diterjemahkan kiamat. Nah, sekarang kita rumuskan satu dulu. Kalau kiamat disebut waqi'ah, berarti dari segi kejadiannya. Ada lagi nanti kiamat itu disebut dengan as-sa'ah. Sa'ah, kiamat juga. Itu dilihat dari segi cepatnya terjadi itu. Jadi kalau begitu dari Quran kita diajarkan satu benda ini bisa dilihat dari berbagai macam sudut. Dilihat dari sini, dilihat dari sini, dilihat dari sini, sini. Dilihat begini. Gimana nggak keren cara berpikir? Kalau baca Qurannya menyerap itu. Ini saya orang yang baca Quran itu akan kaya kosakata. Iya, akan kaya kosakata. Ini kita banyak karena kosakatanya nggak ada. Kosakatanya sedikit, gitu. Iza saat lughatuna hasannaha bil Quran. Apabila, wow, udah bisa apabila itu. Jadilah apabila kan itu. Iza saat apabila buruk lughatuna bahasa kami hasannaha kami baguskan dia bil Quran dengan Al-Qur'an. Wow, berarti dampak dari baca Quran dan mempelajari Quran itu nanti bagus kepada bahasa. Sebelum ngaji kita bahasanya jelek, begitu mengaji bahasanya jadi bagus. Iya kan? Salah satunya itu yang paling terkecil itu. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang dari segi ayat ketiga. Dari segi polanya dulu. Ini apa ini? Khafidatur rafi'ah. Isim fa'il kedua-duanya kan? Oke. Khafidah dari kata khafadha dan rafa'a. Betul kan? Ini berarti dari kata khafadha. Dilihat terjemahan. Khafadha dengan rafa'a. Khafadha rendah, merendahkan. Rafa'a meninggikan. Berarti khafidatur rafi'ah tadi isim fa. Terjemahannya yang merendahkan dan yang meninggikan. Kiamat itu sendiri, Pak. Kiamat itu sendiri. Bahkan salah satu di antara ulama tafsir menerjemahkan ini, salah satu indikasi terjadinya hari kiamat itu ketika orang sudah membolak-balik. Yang tinggi direndahkan, yang rendah ditinggikan. Ini dia. Kan harusnya kan yang tinggi ditinggiin, yang rendah yang mulia dimuliakan, yang hina dihinakan. Nah, kalau dibalik, nah itu termasuk dalam ini. Khafidatur rafi'ah. Atau lagi dalam bahasa ini, kiamat itu mengubah manusia yang tadi menganggap dirinya dia tinggi dengan segala kemuliaan yang dia yakini, itu akan rendah. Sebaliknya orang yang tadi rendah dalam pandangan kebanyakan orang justru akan ditinggikan. Bahasa kerennya penjungkir balikan nilai. Menjungkir balikan nilai. 3 ayat. Khafidatur rafi'ah, ya, yang merendahkan dan yang Nah, kita tahu kedua-duanya sama-sama isim fa'il. Berarti yang sudah kita tuntaskan hari ini satu ke sampingnya 5. Ke samping 5 ya. Nanti saya nggak akan catat lagi yang 5 ini urutannya. Madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Ya. Pokok kalau saya nulis ke samping 5 berarti itulah urutannya itu. Berarti di bawahnya lagi
fi'il amr, nahi, ya, isim zaman, isim makan, isim alat, madi majhul, mudhari majhul. 7 lagi. Itu kan ke kanan, Pak. Ke samping. Iya, masih ke samping juga. Iya, Pak. Masih ke samping juga. Kan ke samping ini 12. Baru 5 ya. Baru 5. 7 lagi. Insyaallah Sabtu depan kita bahas yang 7-nya. Ya, Pak. Iya. 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 Saya tambahkan saya ambil contoh begini saja. Sam'un. Jelaskan masdar ya. Jelas masdar. Kemudian ini saya ubah, saya tambah dengan tamarbutoh. Jadinya sam'atun. Sam'atun. Jadi kalau nanti bertemu dengan sam'atun, kita udah tahu tamarbutoh berarti menunjuk kepada kata benda. Oke. Nah, bendanya lagi apa kita lihat di sini? Ada tanda matinya. Berarti ini masdar. Sam'atun. Pendengaran. Sekarang kita mau buat misalnya pendengarannya. Perempuan lah saya buat. Kan gitu? Ini tadi kan sam'atun. Tun kan? Tun. Karena dia sudah digabung dengan dhamir, ini jadinya u. Sam'atu. Jadi sam'atu. Sam'atu itu asalnya adalah sam'atun. Gitulah. Ini sebenarnya benar pertanyaannya, di sini-sini aja nih kita yang bingung. Padahal kalau saya buat tadi misalnya sam'un, sudah jawab semua kan? Kasar jelas-jelas ya. Do tengahnya mati, akhirnya un. Nah, sam'atuha. Jadi apa artinya sam'atuha? Pendengarannya. Sekarang saya tambah lagi dengan dari bisam'a, ini ha. Baris tanya ti. Bisam'atiha. Sama kan tadi? Liwaq'atiha. Kadang-kadang memberi harapan anggukan itu. Iya, kadang-kadang anggukan itu memberikan harapan gitu. Tapi memang ada Pak ini Pak. Iya, benar. Saya nggak jujur, nggak bohong, benar. Iya, sudah sedikit terbuka kan? Nah, gitu dia. Nah, tinggal lagi yang sedikit ini bagaimana? Makanya saya sebutkan tadi, memang persoalannya di praktek. Contohnya tadi, tidak banyak orang yang bisa prakteknya di tadi liwaq'atiha. Rata-rata dia nggak tahu. Karena sudah ada huruf li, karena sudah ada ta, ada ha. Ya. Nah, jadi kalau demikian dengan seperti ini hanya membutuhkan pembiasaan. Satu, yang kedua kejelian. Oh, ini tambahan, ini tambahan. Oh, ini dasarnya ini. Pak Ustaz, domir itu kan kalau laki-laki sama perempuan yang masih tahu bu sama ha sama tu. Bukan tu. Yang mana? Kalau perempuan ha. Itu. Nah, itu khafidatur rafi'ah namanya itu. Membolak balik. Itu. Pak Ustaz, itu B-nya apa itu? Ya mana, Pak? Bisa mati iha, B-nya harfu jar.
jar kan? Jar. Berarti sam'atiha, oke. Kalau kita urai lagi, ini sam'atuha tadi namanya idhofah. Idhofah menggabung dua kata jadi satu, kata benda dan kata ganti. Sekarang ditambah dengan bi. Ini sam'atihanya tetap idhofah. Ini jar. Berarti ini idhofahnya menjadi majrur. Ini jar. Idhofah yang menempati posisi wah, itu terjawab semua itu. Ya. Idhofah yang menempati posisi majrur. Ya. Rungokno gitu. Alhamdulillah. Jadi ingatkan saya, besok berarti saya ingin yang ke bawah mudhari. Kalau kita bahas madi dan mudhari itu tidak dibatasi oleh 3 huruf kah, oleh 4 huruf kah? Oke. Ini, jadi bukan hanya di sini, ini kita udah kemana-mana ini berarti. Kalau kita sudah masuk ke fi'il madhi dan mudhari, mengembangkan 14 fi'il madhi mudhari, berarti bukan lagi hanya terbatas di 3 huruf. Semuanya udah bisa masuk. Ah, gitu ya. Jangan seakan-akan kita di sini aja, bukan. Ini bisa dikembangkan kemana-mana. Berarti nanti kita mencek mudhari'nya, kemudian isim fa'il yang 6 disebut tadi, isim fa'il ada 6, isim maf'ul ada 6, baru nanti kita masuk yang ke samping lagi, perintah, larangan dan seterusnya. Kita sepakat ini kita tuntaskan dulu, nanti baru kita tambah ya. Biar insyaallah ibarat kita bangun rumah itu pondasinya udah mantap. Nanti mau buat 3 lantai, 4 lantai gak ada masalah kalau pondasinya udah kuat. Ya? Ya. Ya. Semangat. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.